Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Ulfiani Dianti Mapa, NIM 1804010141 dari kelas Ekonomi Syariah 6D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan oleh dosen pengampu Ibu Rismawati SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan topik yang telah saya pilih dalam channel YouTube Economic Challenge Metro TV, yaitu adu kuat modal di lapak digital. Pada pembahasan topik mengenai adu kuat di lapak digital yang dipandu oleh pembawa acara yaitu Kania Sutisnawati, dan ada beberapa narasumber yang telah hadir, yaitu yang pertama Profesor Renal Kasali, yang kedua Teddy Otomo selaku Chief Strategy Officer Bukalapak, yang ketiga Jamie Confido selaku CEO Belanja.com, yang keempat Aaron Nio selaku Direktur Plug and Play Indonesia, yang kelima Ignatius Untung selaku Ketua Umum IDEA, dan yang keenam Heru Sutadi selaku Direktur Eksekutif ICT Institute. Pertumbuhan luar biasa e-commerce di Indonesia telah melahirkan berbagai perusahaan rintisan yang sebagian diantaranya bahkan sudah menjelma menjadi startup unicorn dengan valuasi di atas 1 miliar dolar. Teknologi digital tidak hanya memberi dampak terhadap kegiatan ekonomi, tapi juga perubahan dalam praktek bisnis. Yang menarik, meskipun nilai valuasi startup cukup, faktanya perusahaan rintisan ini masih merugi. Pasalnya revenue yang dihasilkan belum mampu menutup biaya operasional ditambah agresifnya startup digital. Tidak heran jika sebagian perusahaan startup masih terus-menerus mendapat suntikan modal baru dari investornya. Masalahnya, berapa lama perusahaan-perusahaan ini bisa bertahan dengan mengandalkan dana dari pemilik modal hingga mampu mencetak untung? Adapun pertanyaan, yaitu ada apa dengan unicorn? Bagaimana dinamika yang sedang disaksikan saat ini untuk para unicorn yang ada di Indonesia? Nah, menurut Profesor Renal Kasali, memang selama ini banyak sekali unicorn yang tidak berpikir positif. Mereka hanya berpikir bagaimana bisa tumbuh terus-menerus. Tetapi ada beberapa di antaranya yang profit juga karena modal bisnis yang dikelolanya seperti Uber, Live, Spotify, dan lain-lain. Di mana ia juga mengatakan bahwa unicorn memanfaatkan 6 pilar ekonomi dengan super apps karena sekarang semuanya sudah ada di genggaman tangan. Lalu muncul lagi pertanyaan, apa yang membuat unicorn beda dengan perusahaan konvensional? Nah, Profesor Renal menjawab, yang membuat perbedaan yaitu bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola ekosistem, bukan mengelola internal resortnya. Ketika sebagian dari e-commerce Indonesia hanya berfokus kepada marketplace saja dan tidak membangun ekosistem, maka mereka tidak menambang sesuatu yang menjadi emas di abad 21. Dan apakah itu? Itu adalah data. Lalu pandangan dan pendapat dari Teddy Otomo, yakni selaku Chief Strategy Officer Bukalapak, mengenai pertanyaan tadi. Ia mengatakan, namanya startup, sekalipun namanya unicorn, itu hanya titel, bahkan hanya langkah. Nah, mengambil salah satu langkah dan melihat ke depan posisi Bukalapak ini di mana, dan melihat banyak pemain maunya pertumbuhan sebesar mungkin. Nah, akan tetapi pertumbuhan ini tidak ada habisnya. Apalagi apabila Bukalapak serakah atau ambisinya besar, pasti berpikir bahwa ayo kita ambil semuanya. Akan tetapi Bukalapak ini hanya melihat kapasitas atau kemampuan dia sampai di mana. Nah, adapun pertanyaan selanjutnya yaitu fokus Bukalapak ke depannya akan di mana? Lalu Teddy Utomo menjawab, Bukalapak memang dari dulu fokusnya di UKM, makanya sudah membangun semua ekosistem yang ada hubungannya dengan UKM. Dan saat ini Bukalapak berfokus pada e-commerce, kalangan menengah, dan juga UKM.
Selanjutnya ke narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Jamie Confido selaku CEO Belanja.com. Adapun pertanyaan yang diajukan kepadanya yaitu apa yang terjadi di Belanja.com. Lalu ia menjawab bahwa sempat 2 tahun lalu berada di PET dan coba lagi untuk tumbuh. Untungnya Belanja.com menyadari bahwa terjadi cost of growth dan kemudian mencari bisnis model lain dan juga melakukan literasi. Katanya harus bisa healthy dan sustainable, dan dari dua kata inilah yang bisa membuat Belanja.com bisa bertahan lama dan mencari inspirasi baru. Dan ia juga mengatakan bahwa bagaimana kita bisa memicu pertumbuhan setinggi-tingginya ketika setiap terjadi transaksi kita losing money. Selanjutnya narasumber keempat yakni Aaron Nio selaku Direktur Plug and Play Indonesia. Adapun pertanyaan yang diberikan yakni Plug and Play termaksud salah satu akselerator startup yang cukup agresif melakukan investasi di perusahaan rintisan di Indonesia. Nah, seperti apa portofolionya sejauh ini? Lalu ia menjawab, Plug and Play portofolionya cukup besar, ada sekitar 25 investment, di mana Plug and Play membangun ekosistem agar berkembang dan memiliki ekosistem yang potensinya cukup besar. Nantinya, Plug and Play Indonesia akan membangun sebuah sarana dan fasilitas yang dapat digunakan oleh startup untuk berinovasi di bidang teknologi. Nah, Plug and Play juga akan menghadirkan korporasi ternama untuk turut bergabung dalam program akselerasi dan memberi bukan hanya dana segar maupun juga mentoring kepada penggiat startup. Selanjutnya ke narasumber yakni Ignatius Untung selaku Ketua Umum IDEA. Ia mengatakan pandangannya mengenai Bukalapak dan Belanja.com, di mana yang harus dipahami adalah secara angka e-commerce dan digital itu masih kecil sekali, yaitu 5%. Artinya potensi untuk tumbuh masih sangat besar. Dan memang dilihat dari data dari pemain, angkanya masih tumbuh. Akan tetapi yang harus dimengerti, biarpun ketika harus tumbuh, katanya ini diibaratkan seperti lomba, ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi harus sadar tidak semua harus menang. Jadi strategi yang mungkin bisa diambil salah satunya untuk bisa dan maju adalah melepaskan tim yang tidak memiliki kontribusi terhadap bisnis yang mau dijalankan ke depannya. Adapun pendapat narasumber yang terakhir yakni Bapak Heru Sutadi selaku Direktur Eksekutif ICT Institute mengenai perspektif tentang topik yang telah dibahas, bahwa ia mengatakan bisnis digital ini tidak harus melihat segmennya. Ada plus dan juga minus dalam membangun bisnis. Apa yang terjadi di Bukalapak maupun memang di awal dilihat sesuatu yang wajar karena merupakan strategis dari perusahaan tersebut, yaitu bagaimana perusahaan tersebut menjadi efisien dan fokus, yakni ujung-ujungnya mempengaruhi valuasi dari perusahaan tersebut. Demikianlah video ini saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.